Tapi seringkali batin kita benturan antara ego dan kebenaran ini. Ya, sekarang bisa mengalahkan ego dan mengikuti kehendak Tuhan, atau memenangkan ego kita, ya, mengikuti jalan kehendak saya, dan saya harus menciptakan lagi kehendak-kehendak yang lain yang belum tentu itu akan sesuatu yang baik. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Salam cinta penuh kedamaian. Kembali dengan saya, Rasto Mahotama, dan ini ada di YouTube Bunda Arsaningsih ataupun Spotify atau dimanapun teman-teman nonton, dan kita kembali di Karma dan Reinkarnasi Season 2. Tapi kita nggak berdua aja, Bunda. Kita bertiga. Iya. Jadi mungkin Bunda mau nyapa dulu teman-teman. Salam cinta penuh kedamaian. Ya, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam acara Karma Reinkarnasi season yang kedua. Kami akan berupaya memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu semua sebagai upaya berbagi pengetahuan tentunya dan berdiskusi, sehingga kami sangat membutuhkan respon ya dari Bapak Ibu semua. Kritik dan saran sangat kami harapkan, atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin perlu untuk dibahas, tolong disampaikan lewat sosial media. Ya, dan kebetulan nih kalau teman-teman yang Bapak Ibu yang dengerin podcastnya bukan lewat YouTube ya Bunda ya, lewat podcast, itu ada satu fitur voice message gitu. Jadi bisa aja Bapak Ibu buka linknya, terus klik voice message, rekam pertanyaannya apa, nanti bisa kita tampilin. Oh begitu. Nah, jadi ya bisa dikirim ke kita pertanyaan-pertanyaannya. Bagus. Iya, sehingga ya mudah-mudahan saya akan membantu untuk proses ini sehingga kita semua menjadi lebih baik. Oke, sekarang selain Bunda di tengah-tengah di antara kita berdua ada Pak Gede Arda. Mungkin banyak yang sudah kenal beliau. Nomor teleponnya tercantum di mana-mana. Ya, karena ini kan masih edisi pandemi ya. Jadi kita belum berani mengundang bintang tamu lain ya. Takutnya kalau sudah datang bintang tamunya pakai masker ya akhirnya ngomong nggak kedengeran apa-apa ya. Nah, ini Pak Gede, gimana kabarnya Pak Gede? Iya, terima kasih Dr. Rasto dan Bunda Arsaningsih. Kepada teman-teman juga kita ketemu kembali lagi. Harapannya kabarnya selalu baik selalu ya. Jadi kalau di kami kan selalu kalau ditanya apa kabar, jawabannya saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Ya. Tetap selalu sehat, damai, dan berkelimpahan. Ya sih, kalau misalnya cuma sehat aja tapi nggak damai ya susah juga. Sehat iya, damai iya, tapi nggak berkelimpahan ya susah juga ya. Semoga semuanya seimbang semua ya. Oke Bunda, topik sekarang nih yang kita akan bahas nih sebenarnya adalah suatu topik yang mendasar sekali. Banyak ditanyakan, apalagi di sini kan Pak Gede Arda banyak banget ya, karena nomor telepon beliau yang beredar kemana-mana. Kalau ada pertanyaan pasti banyak masuk ke beliau duluan. Dan ya biasanya kita selalu bahas ya pada pertanyaan. Ini satu pertanyaan yang mungkin bisa dibilang frequently asked question, atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan kita udah rencanakan untuk bahas ini, terus tiba-tiba kemarin waktu Bunda buka, ayo dong siapa yang punya saran atau masukan, ada yang menanyakan kembali pertanyaan ini. Mungkin kalau izin saya bacakan. Iya, silakan. Ya, ini pertanyaan dari Pak Heri Purnomo.
Mhm. Bagaimana kalau karma dan reinkarnasi membahas hubungan antara spiritualitas dengan nilai-nilai Pancasila? Menarik ya. Oh iya. Terutama sila pertama. Mengingat kajian karma dan reinkarnasi yang selama ini saya tahu, dalam kurung belum banyak tahu, seolah-olah tidak ada ikatan atau kaitan langsung dengan ketuhanan. Padahal bagi saya itu sudah intisari berketuhanan yang Maha Esa. Acara bisa dikemas santai dan sedikit menyentil kondisi kekinian bangsa ini. Terima kasih Bunda. Saya kebetulan seorang penghayat kepercayaan atau kearifan lokal yang suka dan pas hati saya dengan konten ini. Wah, terima kasih. Nah, itu ada satu dari sekian banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin Pak Gede lebih tahu pertanyaan-pertanyaan yang banyak menjapri ya. Iya, betul. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Bunda. Jadi kalau yang pertanyaan seperti Pak Hari tadi, Heri salah satunya tadi, juga ada beberapa teman-teman kita yang masuk lewat media sosial, ada yang lewat WA dan sebagainya. Jadi bentuk pertanyaannya terkait dengan karma dan reinkarnasi. Kalau memang itu sudah menjadi takdir bagi saya, harus itu terjadi. Begitu salah satu contohnya. Terus buat apa saya harus berdoa? Buat apa saya harus banyak menanam, berbuat hal yang baik, kalau toh juga saya harus akan mendapatkan hal yang buruk? Nah, itu salah satu pertanyaan yang masuk. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Saya sudah berupaya banyak hal, sudah banyak berdoa kepada Tuhan, tetap juga saya harus mendapatkan sesuatu yang buruk. Apanya yang salah? Apakah ini juga bagian dari proses takdir yang harus saya jalani? Terus saya harus bagaimana lagi? Gitu. Nah, itu sekelumit yang yang masuk ya lewat media sosial, lewat WA dari para peserta yang mungkin sudah mengikuti YouTube-nya Bunda. Mereka mempertegas menanyakan itu, mungkin mereka masih kebingungan. Ada yang mereka pahami, ada yang umum di masyarakat ternyata memang tidak paham tentang karma dan reinkarnasi berkaitan dengan ketuhanan. Iya, sebenarnya itu juga sih yang bikin kita buat podcast karma dan reinkarnasi ini ya Bunda ya, karena kita kan pengen memberikan suatu edukasi sebenarnya kayak gimana sih proses hidup tuh seperti apa, karma dan reinkarnasi itu seperti apa. Nah, sekarang kalau dari Bunda sendiri menanggapi pertanyaan dari Pak Heri ini yang bilang biasanya kalau karma dan reinkarnasi itu nggak menyentuh proses ketuhanan, itu gimana Bunda? Iya. Saya bisa menerima ya. Namanya juga proses bertumbuh. Toh kita ini semua kan sebenarnya menyiapkan diri untuk bertumbuh kesadarannya menjadi lebih baik. Dan kebenaran itu sifatnya bertingkat. Ya, ini yang penting untuk menjawab semuanya. Jadi kebenaran itu sifatnya bertingkat. Di level mana seseorang dengan kesadaran tersebut, maka kebenaran itulah yang bisa diterima. Begitu dia naik kelas, saya sering bilang naik kelas, maka kebenaran ini akan berubah karena dia memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi. Ya, tidak seperti katak dalam tempurung yang dia tahu ya cuma segitu aja. Begitu dia keluar dari tempurung, dia tahu yang lebih luas lagi. Oleh karena itu kan diharapkan manusia ini selalu bertumbuh. Dan bumi ini adalah tempat pendewasaan jiwa. Kalau saya lihat ya dari semua proses, karena jiwa-jiwa manusia ini bertumbuh, saya juga akhirnya dengan pemahaman energi, dengan soul matter, saya juga bisa memahami bahwa yang proses bertumbuh bukan hanya jiwa manusia saja, tapi makhluk-makhluk lain yang semuanya adalah ciptaan Tuhan. Ya. Iya. Jadi kan ada orang yang pro kontra, wah Tuhan saya beda sama Tuhan yang lain. Padahal ya Tuhan itu Sang Maha Pencipta itu ya satu kekuatan yang terbesar di alam ini, di semesta ini. Karena kan tidak hanya bumi saja. Ada semesta yang lain, ada galaksi ya, ada dimensi yang berbeda, yang semua itu akan bisa dipahami dengan konsep energi ini. Karena energi itu sebagai proses pemberi informasi ya. Semua ciptaan Tuhan
dalam bentuk energi sebenarnya. Bahasa yang universal. Bahasa yang universal yang dapat diterima ya secara universal sebagai alat untuk berkomunikasi ini, energi. Walaupun kita lihat nih secara fisik orang ngomong tuh pakai kata-kata, pakai ini, tapi pancaran energinya sendiri itu sudah mengandung informasi, dan kalau orang yang bisa menangkap, dia akan bisa menangkap dan mengolahnya itu menjadi suatu informasi. Iya. Dan itulah yang ya kalau dulu kan ada pembatas antara manusia dengan makhluk yang lain, jadi tidak dipahami kan, sulit karena manusia berfisik, yang makhluk yang lain tidak berfisik, sehingga orang sering ketika ada seseorang yang mampu di sisi yang itu bisa menjadi euforia, wah sesuatu yang wah gitu ya. Nah, mereka akhirnya pingin tahu dunia lain, pingin tahu sesuatu yang tidak nampak ini. Padahal kalau kita mau belajar mengenai jati diri kita akan paham bahwa sejatinya manusia itu ya makhluk spiritual itu mempunyai tubuh fisik dan tubuh energi seperti mereka. Tapi karena manusia belum melatih kesadarannya pada proses pemahaman informasi melalui energi ini, mereka masih membatasi diri. Padahal Tuhan sudah memberikan lebih dari proses ini. Terlahir kita sebagai manusia ini utama. Karena dari ciptaan Tuhan yang lain, kita diberikan akal budi dan kehendak bebas untuk menentukan diri kita sendiri. Nah, dari proses kita menentukan, barulah kita bersentuhan dengan hukum alam ini, yaitu hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi proses di alam ini, coba bayangkan saja berapa galaksi, berapa dimensi, berapa semesta yang ada di alam ini diciptakan oleh Tuhan. Terus kalau Tuhan itu ngurus satu persatu, bayangkan aja misalkan ngurusin manusia di bumi semuanya, kan itu sesuatu hal yang menurut saya ya sangat melelahkan ya, gitu. Ini mengacu pada ada dua pendapat. Benar. Yang diterima itu apakah Tuhan yang ngatur benar-benar, oh kamu ketemu sama orang ini jam segini, terus di situ nanti ketemu sama ini, itu. Terus nanti ditipu sama ini, dapat jackpot dari ini, gitu. Dapat hal buruk dari ini. Itu pendapat satu, atau pendapat kedua. Ya proses kamu tuh mendapatkan sesuatu ya karena apa yang kita tanam. Ya memang perlu pemahaman yang lebih ya kalau kita misalkan mau belajar. Ya tentu kita tidak bisa belajar sepotong-potong saja. Biasanya banyak orang itu belum mempelajari itu secara utuh. Sama aja kalau kita seperti orang buta ya. Orang buta itu kan tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan atau meraba. Kemudian dia mau belajar tentang gajah gitu ya. Berapa 5 orang buta disebar, disuruh meraba proses gajah itu sendiri. Kalau dia yang satu dapat kaki, yang satu dapat belalai, yang satu dapat kuping, yang satu dapat pantatnya misalkan. Kan semua opininya berbeda. Kamu ketahuannya dia hanya segitu saja. Itu balik lagi ke dia mau nggak melihat bahwa itu adalah bagian dari satu pengetahuan yang luas. Iya, gitu ya. sepatutnya. Kalau dia mengkotakkan dirinya ya terbatas, ya dia hanya tahu kakinya saja, kupingnya saja, belalainya saja. Tapi ketika dia meluaskan diri, ya menelusuri lebih dalam, ya mau membuka diri dengan pengetahuan, maka dia akan mengetahui semua secara utuh. Nah, di sini banyak orang. Saya rasa sih ketika Tuhan menurunkan ilmu-ilmu mengenai ketuhanan ya, yang akhirnya bisa dikatakan ada agama ini, agama itu ya, semua agama itu kan mengarah kepada Tuhannya. Ya, tidak bisa kita mengatakan Tuhan agama ini berbeda dengan Tuhan agama itu. Sudah tidak sama, itu sudah salah banget. Padahal Tuhan itu ya satu yang menciptakan semesta ini. Ya, dan menciptakan semua makhluk di alam ini. Dan untuk bisa mencapai ke tingkat kesadaran Tuhan ini,
manusia ini harus bisa melampaui kesadarannya, tidak terbatas pada kesadaran fisik aja. Ya, karena manusia itu dia adalah makhluk spiritual, dia diciptakan Tuhan dengan sangat lengkap ya. Dia punya tubuh fisik dan punya tubuh energi. Tubuh fisik yang kita lihat ini ya. Ya, ini lahir tubuh fisik. Batin ya, atau tubuh energi ini ya sesuatu yang kita bawa juga kemana-mana. Ya, orang tidak menyadari itu, maka mereka yang baru belajar secara berfisik, ya, tentunya kesadaran mereka belum bertumbuh lebih tinggi. Mereka masih harus diberikan sesuatu yang secara berfisik dulu untuk mendisiplinkan kesadarannya dulu. Dengan visual misalkan ya, saya tidak bisa membayangkan Tuhan itu bagaimana, maka diberikan ini loh ya, tempat ini adalah tempat suci ya, jadi kesadarannya dilatih dulu, simbol-simbol, habis itu diberikan ritual untuk mendisiplinkan dia kesadaran, karena fisiknya ini butuh dilatih juga ya. Begitu mereka akhirnya mampu melewati ya, baru kemudian masuk pada kesadaran yang lebih dalam, kesadaran batin, kesadaran energinya mulai ditata ya, dengan proses yaitu menyadari, membersihkan diri dari hal-hal negatif yang kita ciptakan. Ya, itu tahapannya akan terus bertahap seperti itu. Nah, dari sinilah kita akan memahami sampai dikatakan barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Karena proses mengenali diri itu sebenarnya ya pasti akan ditimbulkan dari pertanyaan yang tadi. Tuhan itu sebenarnya bagaimana sih? Gitu loh. Saya sudah berdoa, Tuhan, kenapa saya nggak dapat apa yang saya doakan? Saya udah terus-terusan beribadah, kenapa saya masih dapat hal buruk? Itu lama-lama jadi nyalahin Tuhan ya. Nah, lama dia menyalahkan takdirnya, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, mengatakan orang lain berbeda, dan mulai arogan, mulai kadang-kadang terjadi penyesatan. Dia tidak yakin dan percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan beberapa orang bilang Tuhan meninggalkan saya. Pernah dengar Pak yang kayak gitu? Tuhan membenci saya, malah ada yang begitu kan, tidak mencintai kan begitu. Terus ada juga yang menduakan Tuhan, ada menganggap yang lain itu sebagai Tuhannya. Ya, itu sah-sah saja sih kalau saya melihat, karena mereka juga masih bertumbuh. Kita tidak boleh menghujat apapun yang dilakukan mereka, karena kesadaran mereka belum di sana. Semua butuh proses bertumbuh. Oleh karena itu, bumi ini adalah tempat pendewasaan jiwa. Dan ini akan ada seleksi alam terus berputar. Nah, sejatinya kalau menjawab itu, proses pembentukan penciptaan bumi ini juga, ini kan diciptakan oleh Tuhan awalnya. Ya, dengan alam semesta dan banyak, akhirnya diturunkanlah oleh Tuhan untuk bumi ini. Ya, semua adalah diciptakan dengan kekuatan Tuhan. Termasuk manusia ini awalnya gitu. Agar bumi ini sudah dipilihkan oleh Tuhan sebagai tempat untuk proses berevolusi. Ya, berlatih, diberikan. Karena sejatinya yang lahir di bumi ini ya tidak serta-merta semua adalah makhluk bumi, istilahnya dari semua hewan, tumbuhan dan sebagainya. Tapi makhluk yang tadinya tidak dari bumi pun, kalau mereka mau bertumbuh untuk kesadaran yang lebih tinggi, mereka pun akan terlahir di bumi ini sebagai manusia atau makhluk bumi lainnya. Nggak usah dipikir bukan dari bumi terus datangnya alien atau apa, bukan ya? Iya, bisa aja kesadaran mereka tadinya bukan makhluk bumi, mereka bisa terlahir sebagai manusia. Nah, itu terus sekarang gimana dong Tuhan
mengatur semua ini. Ya sebenarnya proses mengatur itu adalah kuasa Tuhan dengan proses ini, dan sebenarnya Tuhan itu hanya membentuk suatu sistem yang secara kontinu dia mengatur dirinya, yaitu hukum yang ditegakkan atau diciptakan oleh Tuhan untuk mengatur semua tatanan semesta ini, yaitu hukum energi. Hukum energi. Ini Ya. kayak mirip yang dibagiin di soulmate ya. Ya, kita bagikan di sana. Kan itu hukumnya, karena di kitab pun dikatakan barang siapa selaras dengan hukum alam ini, dia akan menjalani semua proses hidupnya dengan kualitas yang lebih baik. Tapi barang siapa berlawanan arus dengan hukum yang ditegakkan di alam ini, ya hidupnya akan kacau balau. Lah Tuhan itu hanya menciptakan ini saja, menciptakan untuk diikuti oleh semua makhluk ciptaannya, hukum energi ini. Dan hukum energi ini tentunya adalah hukum yang mengatur semua makhluk, termasuk ya semua manusia, tidak terkecuali. Nggak Tidak cuma hanya ya. manusia, para dewa, tingkatan malaikat, dan semuanya pun tunduk akan hukum ini. Berlaku bagi semuanya. Berlaku bagi semuanya. Jadi hukum inilah yang sering tidak dipahami. Ya, kita sudah membuktikan nih. Ya karena itu ada di kitab ya, bukan karena saya atau gimana. Tapi kita semua sudah mungkin membaca kitab atau apa itu sudah biasa, tapi memahami sampai proses di kedalaman yang lebih tinggi ini kadangkala tingkat pemahaman orang itu tidak sampai di situ. Ya, jadi itu yang menyebabkan mereka kebingungan. Oke, berarti Apalagi pada saat memahami kitab tersebut tanpa pembimbing atau guru yang tepat. Ya, Akhirnya benar. banyak tafsiran atau Banyak penyesatan tafsir, negatif. akhirnya banyak. Karena semua orang itu kan akan menuliskan sesuai dengan opini yang dia miliki. Tapi belum tentu dia mampu menafsirkan lebih dalam, karena bahasa katakanlah semua agama itu agama yang terbentuk saat ini ya, semua jiwa luhur, saya katakan jiwa luhur atau avatar atau nabi itu menjadi saluran sabda Tuhan untuk diturunkan pada manusia-manusia bumi ini. Ya pada waktu menerimanya, proses untuk menerjemahkan ya, untuk memahami lebih dalam, mungkin tidak semua mampu karena dibutuhkan kecerdasan spiritual yang lebih tinggi. Oke, berarti kalau dianalogiin gini ya Bun ya, hukum alam ini adalah satu hukum energi yang diciptakan oleh Tuhan. Itu merupakan suatu sistem yang harus ditaati oleh semua ciptaan Tuhan. Dan berlaku bagi semuanya. Ya, berlaku untuk semua. Cuman masalahnya adalah hukumnya ini tidak diberikan langsung dalam bentuk buku yang bisa dibaca. Ya, benar. Dan tidak semua orang bisa mengerti proses energi ini yang membuat tidak tahu hukumnya itu seperti apa. Tapi jiwa-jiwa spesial, jiwa-jiwa luhur yang memang memiliki kemampuan untuk itu yang menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang disesuaikan sama masyarakat pada saat itu gitu. Jadi kalau orang yang nggak punya pemahaman, kayak tadi Pak De bilang nggak ada dia pemahamannya belum maksimal ya, jadinya kayak orang buta itu ya, dapat ini ini udah sepotong-sepotong, dia tidak utuh. Yang lain salah. Nah, yang lain salah. Fanatik. Berlebih. Anggap ini suatu kebenaran mutlak ya, yang lain tidak. Nah, itu juga salah. Ya, sejatinya ya kita terus harus memenuhi diri kita dengan ilmu pengetahuan. Bahkan ada dikatakan kitab suci itu takut sama orang bodoh. Ya itu tadi, penafsiran yang salah akan terjadi penyesatan. Dan di alam ini kan banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Dikatakan jangan menduakan Tuhan, tapi dia akhirnya tanpa disadari dia melibatkan kekuatan lain, di mana dia lebih menggunakan kekuatan itu untuk proses kepentingan dirinya. Jadi
sebenarnya itu kan tadi Bunda cerita di kitab suci ya. Sebenarnya nggak cuma kitab suci aja ya yang dibaca terus tanpa pengetahuan yang jelas itu menjadi suatu penyesatan ya. Ya, benar. Oleh karena itu ya kita itu jangan percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan orang lain. Jangan percaya begitu saja dengan apa yang sudah dituliskan. Ya, pahami. Jadi kita harus membuka diri dengan pengetahuan, menelaah, mengamati. Tidak cukup sampai situ, bereksperimen dan merasakan dulu benar enggak ini. Jadikan diri kita sebagai manusia percobaan itu jangan orang lain dulu, kita dulu merasakan. Sampai ada dikatakan apabila itu baik untukmu, pasti akan baik untuk orang lain. Coba dulu di dalam diri kita. Kalau itu kamu rasakan tidak baik, tidak nyaman, ya jangan berikan hal ini kepada orang lain. Orang lain pasti juga tidak nyaman. Buat diri sendiri. Buat saya aja udah nggak enak, apalagi untuk mereka. Nah itu proses bereksperimen. Dan ketika kita tahu kebenaran yang benar-benar sejati, tidak ada ambisi kita, tidak ada ego kita masuk di situ, ya inilah kebenaran alam. Ya barulah kita bisa berbagi. Gitu. Oke. Ya, nah ini menarik sih Bun. Kayak tadi Bunda bilang kan bahwa begitu loh proses sebenarnya yang terjadi secara energi kan gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi pertanyaan Pak Heri ini. Pendapat orang kan ada satu, Tuhan langsung memberikan ini yang harus kamu ketemu ini. Yang kedua adalah apa yang kita terima adalah apa yang kita perbuat. Ya. Nah, kalau dari situ, kalau dari yang cerita Bunda, emang selama ini berarti Bunda lebih setuju sebenarnya ke arah yang kedua, tapi tentu dengan proses Tuhan menciptakan satu hukum yang mengatur semuanya. Seperti itu, benar Bunda? Iya, benar. Jadi hukum inilah yang berlaku di semesta ini, ya. Semua teratur sesuai dengan hukum ini. Nah, hukum energi ini ya memang kita akan nggak bisa ngebahas ini detail di sini ya, tapi memang kita bagikan di workshop Soul Matter. Jadi lebih punya waktu ya untuk berbagi. Dan saya juga akhirnya bisa melihat bahwa ya kita semua sebagai manusia itu ya seharusnya tidak terkotak-kotak. Karena kita adalah satu. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sama. Dan kita akan mengarah pada Tuhan yang sama gitu. Proses semua di semesta ini juga berlaku dengan hukum yang sama, ya. Nah, inilah yang membuat kita dapat membebaskan diri dari belenggu apa ya? Yang selalu ini lebih banyak orang melihat ke proses perbedaan. Padahal sesungguhnya kita harus masuk pada proses kesamaan kita, karena kita ya menyadari yakin dengan Tuhan yang sama. Nah, pada saat proses mungkin saya juga menangkap radiasi. Kalau gitu saya sudah berdoa, saya sudah ini kok apa yang saya harapkan kok tidak terjadi. Terus saya tidak berbuat buruk, kenapa hal buruk terus terjadi? Kan gitu. Itu banyak banget pertanyaan. Banyak sekali. Ya sebenarnya bahasan karma dan reinkarnasi ya kita buat nih, saya ide buat kenapa? Karena untuk menjawab pertanyaan mereka itu, ya, menunjukkan kepada banyak orang bahwa apapun sebenarnya yang kita dapat dalam hidup kita sebagai takdir atau karma adalah bagian dari apa yang kita tanam. Karena hukum alam ini, hukum energi ya menyatakan demikian, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Cuma waktu kapan proses penuaian ini ya tergantung nanti pada hukum energi lagi. Sejenis menarik sejenis. Nah, makanya kalau kita bahas ini satu session bisa panjang gitu. Iya. Yang menarik kan selama ini orang berpikir bahwa Tuhan itu adil. Adil banget. Ya, tapi kalau cuman melihat di satu sesi aja, maksudnya cuman ngelihat di satu kejadian aja, kelihatannya nggak adil kok si ini dapat
hal yang baik, saya nggak dapat hal yang buruk gitu. Ya karena dia lihat gajahnya cuma kakinya doang. Satu sudut pandang. Sudut pandang. Dia belum banyak dengan pengetahuan. Betul. Biasanya ya, ini pengalaman ya. Saya dulu juga seperti itu. Ya semua dengan protes kan. Kenapa saya sudah begini, saya masih dapat hal buruk. Tapi kemudian ya saya bersyukur. Ada yang membimbing saya suka baca buku, saya dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membawa saya menjadi lebih baik. Ya, itu dulu. Kemudian saya mengasah diri saya. Mengasah kan terus bertumbuh nih, power juga bertumbuh, kesadaran bertumbuh, intuisi makin berkembang. Ya, kebijaksanaan kita tentu bertumbuh, dan itulah saatnya saya lebih paham bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat adil dan Tuhan itu sangat mencintai kita. Ya, cuma kita yang karena diberikan akal budi kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih, seringkali manusia ini terbelenggu oleh diliputi oleh egonya. Dia lupa untuk menyelaraskan diri dengan kekuatan Tuhan. Iya, kadang-kadang dengan ego yang tinggi itu merasa bahwa oh ini loh yang benar, yang itu kok Tuhan nggak ngelakuin yang benar sih? Padahal kan ya masa yang terbatas mengatur-ngatur yang nggak terbatas kan? Ya itu dah. Kebalik. Ya, jadi semakin kesini saya semakin menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah sangat-sangat adil dengan hukum yang diberikan. Ya, cuma manusia ini mau berlatih atau enggak? Mau mengenal diri apa enggak? Mau mengenal dirinya enggak? Mau bertumbuh menjadi lebih ke arah lebih baik enggak? Ya, karena ia akan benar-benar berubah kalau dia mengikuti hukum alam ini. Nah, hukum alam ini karena dia tidak terlihat secara berfisik, dia adalah hukum energi, tapi meliputi semua. Karena kita bagian dari tubuh energi, maka kita mendapat juga imbas dari proses hukum alam ini. Jadi seperti tadi Dr. Rasto bilang, Tuhan loh yang sudah ngatur, nanti saya ditipu sama ini, kenalan sama ini, nanti saya nikah sama ini, anaknya ini, anak itu. Tidak demikian, bukan Tuhan yang mengatur. Tuhan mengatur hukum alam ini, keseimbangan alam ini. Tapi untuk proses diri kita, ya diri kita yang mengaturnya. Dengan tatanan atau peraturan yang memang sudah proses yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Iya. Diri kita yang mengatur semuanya. Maksudnya itu dari apa yang kita lakukan, gitu ya Bunda. Kalau dari cerita Bunda tadi kan, Bunda juga dulu mengalami hal yang seperti itu. Tapi kan Bunda mau belajar, terus ketemu dengan orang yang menuntun dan lain sebagainya. Berarti kan kembali kepada lebih penekanannya kepada bagaimana cara kita menyikapi dari hal tersebut. Nah, itu juga bagian dari hukum alam kan. Benar. Kalau misalnya yang tidak menyikapinya dengan baik terus menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, tentu dia tidak akan ketemu hal yang baik dong. Maksudnya kan begitu ya contohnya. Itu kan bagian dari hukum alamnya yang mengatur gitu loh. Kita yang mau menentukan mau baik apa enggak kan gitu. Ya dan tidak aja dulu. Tapi seringkali dengan harusnya kamu melakukan ini, misalkan udah tahu nih, saya harusnya begini. Tapi seringkali batin kita benturan antara ego dan kebenaran ini. Ya, sekarang bisa mengalahkan ego dan mengikuti kehendak Tuhan, atau memenangkan ego kita, ya, mengikuti jalan kehendak saya, dan saya harus menciptakan lagi kehendak-kehendak yang lain yang belum tentu itu akan sesuatu yang baik. Nah, kalau kita sudah belajar dengan energi, kita akan tumbuh menjadi orang yang berserah kepada Tuhan. Karena tahu Tuhan yang menciptakan semua alam ini. Toh semua agama diarahkan untuk berserah kepada Tuhan. Betul. Dengan mengalahkan ego di dalam dirinya. Karena kenapa bisa ada ego? Ya Tuhan memperbolehkan kok. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak budi dan akal bebasnya. Ya, akal bebas ini, kehendak bebas ini yang bisa menciptakan egonya. Apakah dia akan tumbuh menjadi orang sombong atau orang yang rendah hati. Nah, masalah ketuhanan ini kan tidak semua orang bisa
sepi-sepi. Bisa ngomong langsung dengan Tuhan kan? Sepiknya sama yang lain kali. Sama yang lain nanti. Ya inilah hukum yang ditegakkan oleh Tuhan, hukum energi ini. Dan sesungguhnya apabila manusia mampu bertumbuh dengan proses ini dengan baik, dia akan secitra dengan Tuhan. Kan ada yang menyatakan demikian. Ya saya bilang benar juga. Akhirnya mereka bisa kembali pulang dan tidak lagi terlahir. Karena mereka sudah tahu untuk apa dia lahir. Terus apa yang harus dia lakukan. Kemudian kemana dia harus kembali pulang, dia sudah paham. Karena dia paham dengan hukum yang ada, yang mengatur tatanan di semesta ini. Sebenarnya kalau Bunda cerita kayak gitu, pengetahuan tentang hukumnya sendiri itu sangat penting berarti, Bu. Oh, penting banget. Saya pun dulu sebelum paham dengan hukum ini ya saya semau gue. Ya maksudnya Karena saya nggak tahu kan. Menurut saya ini udah paling benar. Wajar kan begitu. Wajar. Iya, maksudnya ya kalau misalnya kita belajar sama hukum alami, hukum yang diciptakan manusia udah ada undang-undangnya segala macam, kita jadi bisa ngatur nih. Oh, gimana caranya untuk supaya kita nggak kena tilang misalnya gitu. Sama juga kalau kita tahu dan paham hukumnya seperti apa, kita bisa atur hidup kita mengikuti alurnya yang bikin hidup kita jauh lebih baik. Kita sendiri yang menciptakan hidup jadi lebih baik kan begitu. Ya, kita sendiri yang memilih ya untuk kualitas hidup apa yang kita pilih. Nah, semua itu berjalan sesuai dengan hukum. Hukum ini yang terus berjalan gitu loh. Nah, banyak orang mengatakan, saya itu udah berdoa baik kepada Tuhan meminta ini itu. Kenapa enggak Tuhan tidak adil sama saya dan semuanya? Sebenarnya Tuhan sangat adil dengan hukum ini. Ya, dari niat yang terlontar di kita sudah tercatat di alam. Ya, jangan berpikir bahwa ada tukang catat ya. Ada yang mencatat semua hidupnya manusia dengan ini, dengan catatan, tidak. Yang tercatat ini di alam ini dengan hukum energi itu. Kalau yang dicatat sama manusia di Facebook gitu. Atau di organisasi ada sekretaris. Ini nggak punya Tuhan tukang catat, yang ada itu ya energi itu terekam di alam. Berarti semuanya itu terekam secara energi ya, secara energi. Sejarah yang tidak di otak-atik, yang memang benar-benar apa adanya. Apa adanya itu ada di alam. Nah, barang siapa mengungkap tabir ini, maka dia akan tahu kebenaran yang ada di sana. Betul. Nah, orang kan selalu mengatakan itu, tapi mereka nggak mau mengungkap, gitu loh. Mereka masih memikirkan saya berfisik, saya duniawi. Ya. Dia belum menyadari saya makhluk spiritual. Karena dia tidak mau naik kelas ke ranah energi ini. Ya sebenarnya ada yang menarik sih Bun ya. Kan orang kalau tadi Bunda cerita, oh pokoknya berfisik harus berfisik gitu. Jadi orang kan agak terpaku bahwa oh kalau saya nggak bisa lihat, itu nggak real. Buktinya coronanya nggak bisa dilihat. Banyak juga yang kayak memang ya, kita sama aja sekarang. Kalau dibilang Tuhan kelihatan enggak? Ya enggak lah. Tapi kenapa orang manusia bisa mengatakan saya yakin dan percaya pada Tuhan? Ya. Atau hanya sesuatu yang diajarkan saja tanpa pemaknaan lebih dalam? Kalau kata teman saya, kenapa kamu harus percaya dengan Tuhan? Padahal itu tidak kelihatan gitu. Sebenarnya Tuhan sudah mengajarkan supaya kita yakin dengan sesuatu yang tidak terlihat, supaya kita bisa bersama-sama. Kalau itu kelihatan, tentu kita akan muncul perbedaan. Gitu. Ada versinya A, versinya B, versinya C. Sebenarnya kita diajak percaya dengan Tuhan, tidak kelihatan, tidak bisa diwujudkan. Udah titik, kamu harus yakin dan percaya. Itu kata teman saya. Gimana tuh menurut ya, kalau itu kan mungkin kalau di awal ya suruh ngikut aja dulu. Iya. Tapi kan lama-lama orang akan kenapa begini, kenapa begitu. Nah itu kegalauan semua orang ya dengan Tuhan itu sendiri. Kalau saya gampang, saya bilang Tuhan memang tidak berfisik. Tuhan itu dalam bentukan energi. Betul. Maka ketika orang-orang ingin menyadari atau paham dengan proses Tuhan itu sendiri, kenali bahwa tubuh kita itu tidak berfisik juga.
Karena konsep energi kenali kalau tubuh kita tidak. punya energi juga. Ya. Maksudnya kan ada fisik sama energi. Tidak hanya fisik Tidak saja. hanya fisik aja. Kan ada tubuh energinya. Itu Baik. maksud yang tersirat sebenarnya. Tapi yang tersurat orang kan hanya lihat textbooknya aja. Mereka tidak paham bahwa sebenarnya ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita. Betul. Ya, yang membuat kita tuh sama, percikannya tuh dari Tuhan yang sama gitu. Kalau mau kita telusuri lebih dalam, kita bebaskan belenggu kita dari fisik, kita masuk pada kesadaran jiwa ini secara energi. Karena Tuhan kesadaran energi, maka barulah di sini kita akan mengenal Tuhan kita. Betapa Tuhan sangat mencintai kita. Tapi kita yang salah karena kita belum bertumbuh. Ya, tetap bertumbuh apa enggak kan kembali ke kita ya. Iya. Bukan Tuhan yang ngatur ya, kayak orang ini bertumbuh, orang ini enggak. Enggak, memangnya sekian banyak manusia apa enggak capek Tuhan ngurusnya. Ya sebenarnya berarti rahasia yang disampaikan oleh Bunda itu kan suatu ilmu yang bisa dipelajari ya Bunda ya. Iya bisa kalau manusia ini meniatkan untuk proses belajar, kan Tuhan pasti akan memberikan jalan kan. Ya, cuma ya karena kita bumi ini adalah tempat pendewasaan jiwa, maka proyek Tuhan itu ya semua spirit atau jiwa yang terlahir di bumi ini, tidak hanya manusia yang juga lahir ke bumi ini, yang awalnya bukan manusia juga akan terlahir sebagai manusia. Nah dari proses ini sebenarnya terlahir sebagai manusia itu utama. Coba yang lain aja nggak punya tubuh fisik kah? Sebagai manusia dengan kesadaran lebih tinggi. Atau hewan tumbuhan punya tubuh fisik, tapi kesadarannya tidak setinggi kesadaran manusia. Betul. Nggak bisa memiliki pikiran akal budi dan kehendak bebas tidak punya. Nah, kalau manusia ini baru bertumbuh, nah ini ada tingkatan. Kesadarannya baru numbuh, dia akan orientasi tubuh fisik aja karena dia belum paham ya bahwa dia mempunyai kesadaran yang tidak berfisik juga, tubuh yang tidak berfisik juga. Dia masih berkutat di materi fisiknya saja. Mungkin itu tahapannya ya. Pertama maksudnya dia mengenali dirinya dulu secara jasmani, secara fisik. Nanti setelah sampai ke satu level di mana dia sudah mulai paham. Kan mulai galau nih. Nah, sama yang tadi itu, kenapa saya sudah berdoa, saya belum ini. Dia sudah ada kegalauan, berarti ada saatnya untuk naik kelas. Ya jadi keinget tergantung pilihan ya. Betul itu, setuju itu Bun. Jadi keinget itu yang saya lupa sih ada quote, saya lupa siapa yang ngomong, cuman dia bilang ya kalau kamu menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda, ya itu ada masalahnya di kamu gitu kan. Sesuatu yang mustahil. Iya, gitu maksudnya sama aja kayak kalau misalnya orang dia sudah mulai mengenal tubuh fisiknya, cuma dia masih merasa kok ada hampa, kok masih nggak nyaman, kok masih ini. Tapi terus dia mencari hanya di fisik saja, tentu hasilnya ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Berarti dia harus melakukan sesuatu yang berbeda, satu yang lebih gitu loh. Ya. Nah, di sini lagi kan ini akan menjadi seleksi alam. Ya, seperti piramid gitu ya. Level yang masih berfisik, sibuk dengan berfisik ini akan sulit untuk diajak ke sana. Tahapannya masih panjang. Nah, orang-orang yang sudah mulai ada kegalauan, mulai bertanya, kan pertanyaan itu adalah suatu bentuk bahwa dia sudah di taraf ini dan ingin menjadi lebih gitu loh ya, untuk naik kelas. Ya, orang yang bertanya itu bukan berarti orang yang bodoh, tapi sebenarnya dia sudah terusik di dalam dirinya. Karena kalau dia nggak ngerti sama sekali pasti nggak bisa nanya. Nggak bisa nanya, diam aja, bengong aja. Nah, begitu muncul pertanyaan, dia pasti akan mencari saya kok. Yaitu tadi, saya sudah kepenuhi fisik saya, tapi kok rasanya saya masih hampa. Ya karena dia belum menyadari proses bertumbuh berikutnya di kesadaran. Akhirnya dia mencari. Akhirnya paham bahwa tubuh kita ini ada yang
tubuh energinya harus diselaraskan, lahir dan batinnya. Jasmani rohani. Jasmani rohani. Skala nih skala. Betul. Ya itu. Yin yang. Ini ya. Ya semua itu Rubo Bini dualisme. Nah, itu Ya, baik itu guru. bukan cuma di satu tempat aja yang ada seperti itu, di mana-mana. Iya, karena sejatinya ya manusia itu ya harus melampaui dari ini. Ada yang menarik lagi yang tadi Bunda bilang kan, orang tuh lupa kalau dia sudah memiliki tubuh fisik dan tubuh energi, itu berarti sudah lebih lebih advance atau lebih tingkatannya lebih tinggi daripada yang cuman berbadan energi. Saya jadi keinget, oh iya, ada kalau kita ngelihat tumbuhan sama binatang, binatang levelnya lebih tinggi karena sistemnya dia lebih kompleks, gitu kan? Betul. Manusia lebih kompleks lagi. Dan kalau gitu ya benar juga yang Bunda bilang, kalau misalnya yang satu adalah energi aja, yang satu lebih kompleks adalah energi dan fisik, ya harusnya kita tahu bahwa proses kita. Iya kan, kita harus bersyukur terlahir sebagai manusia. Jangan malah saya besok pengen lahir jadi dewa-dewi atau malaikat. Lah kebalik. Orang mereka aja harus lahir sebagai manusia untuk bisa menyatu dengan kekuatan Tuhan. Dia harus belajar. Memangnya dengan tubuh fisik dan tubuh energi yang ada di dalam tubuh manusia ini mudah untuk kita? Enggak, perlu penyelarasan. Yang pertama dipahami mungkin tubuh fisik, harus ini secara berfisik. Tapi nanti lama-lama juga akan tumbuh kesadaran, wah kok rasanya nggak enak ya, saya nggak ngapa-ngapain, kok saya sakit ya. Ya ke dokter sudah, tapi kok tidak ditemukan ya, apa ya, dokter bilang saya sehat-sehat saja. Ternyata ada pendaman psikis, ada energi kotor di aura kita dan sebagainya buat kita tidak nyaman. Itu sebenarnya juga jalan bagi proses kesadaran ini bertumbuh. Tapi kalau misalnya kayak Bunda cerita kayak tadi, oh iya saya ngerasa nggak nyaman nih dengan energi saya karena ada sesuatu segala macam. Bukannya lebih gampang pergi ke orang yang ngerti itu, Bun, daripada belajar, Bun? Mau instan gitu ya? Iya kan, maksudnya ya saya nyoba untuk ngelihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Bunda kan dari sudut pandang bahwa dengan proses seperti itu jadi dia ada keinginan untuk bertumbuh. Tapi bisa aja orang punya sudut pandang, udah bertumbuh itu kan repot, belajarnya banyak. Mendingan saya cari orang yang ngerti, selesai sudah. Ya, pilihannya ya. Itu pilihan kan gitu ya. Nah, kalau ada satu kasus minta tolong nih sama orang yang sudah paham, yang sudah belajar. Oke lah, ya. Terus habis itu manja nih, selalu pengen dipenuhi. Lah, apakah kasus kita hanya itu saja? Banyak sekali masalah kita. Apa kita harus tergantung pada satu orang yang akhirnya lama-lama mengkultuskan orang itu? Akhirnya kita lupa bahwa ada kekuatan Tuhan yang harusnya kita sadari. Kalau kita yang belajar, maka kita akan bergantung pada Tuhan kita. Kita yakin dan percaya dan semua proses sesuai dengan hukum yang diciptakan oleh Tuhan ini. Kita mengikuti semua kebenaran yang Tuhan kehendaki atas diri kita, maka kita akan terbebaskan. Ya, zaman gini loh tidak cukup hanya modal yakin percaya. Tapi penuhi diri dengan pengetahuan tadi, sehingga keyakinan kita akan jauh lebih kuat lagi. Berarti lebih bagus kita memberdayakan diri, belajar dan bertumbuh kan begitu ya. Sehingga masalah-masalah yang datang kita cepat dapat solusi. Soul is solution. Begitu kita punya paham dengan kesadaran soul, jiwa kita, itulah solusinya ada di situ. Karena setiap manusia unik, membawa semua yang dibawa dalam proses past life-nya, reinkarnasinya, semuanya ada di dalam dirinya. Nah, kita kan mengurai benang kusut yang ada di dalam diri kita. Kalau kita terus tergantung pada orang lain, wah padahal benangnya kusut banget ya. Terus gimana? Mending kita yang belajar. Dan satu persatu yang mengenali diri kita kan diri kita sendiri. Orang lain belum tentu kenal, paham dengan apa yang kita lakukan. Ya kalau orang lain itu mampu gitu ya.
Iya. Ya, tapi kalau disesatkan lagi, Nah, itu maksudnya. nah habislah. Berarti kan lebih baik kita yang belajar bertumbuh untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri apa yang sudah kita lakukan. Dan satu Ya. sisi juga orang lain itu pun sebenarnya lagi mengurai benang kusutnya dia. Iya, Oh, dia sendiri masih ruwet ya. Belum tentu udah selesai. Gitu. iya benar. Ya makanya saya lebih senang mengajak, ayo bertumbuh, ayo belajar. Ya saya bukan tipe yang senang manjain, sudah yuk sana, saya mending konsultasi aja biar ini. Enggak lah ya, belajar. Gitu, supaya kamu tahu kamu dibohongi apa enggak. Loh, kalau saya mau bohong sama mereka kan gampang toh. Ya tapi kan saya enggak mau itu. Mereka harus punya pengetahuan ini untuk menentukan dirinya sendiri, untuk bijaksana dalam menyikapi dirinya sendiri. Dan akhirnya dia dilayakkan untuk kembali pulang, menyatu dan mengenal Tuhannya. Karena saya mengajak banyak orang untuk, oke lah proses meditasi online, pembelajaran. Ada beberapa orang yang sangat bersyukur. Karena akhirnya mereka baru tersadarkan bahwa Tuhan itu mencintai dia. Kenapa? Energi Tuhan sangat lembut yang membuat kita haru dan benar-benar rasa itu nggak pernah sebelumnya saya rasakan. Sampai menangis Ibu. Sampai menangis dan akhirnya menjadi suatu kerinduan terus untuk dekat dengan Tuhan. Nah itu kan sesuatu yang bagus. Masalah mereka akan membuat koneksi yang bagus terhubung dengan kekuatan Tuhan dan selalu menggunakan kehendak Tuhan dalam proses hidupnya, melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses hidupnya, itu pilihan mereka sendiri. Ya, bahkan yang Bunda ada kalau misalnya ada proses konsultasi ataupun belajar, pilihan tetap balik ke Mereka sendiri. Menarik. Jadi kalau dengan proses tadi kita memulai dengan pertanyaan apakah di proses karma reinkarnasi itu jarang ngomongin Tuhan? Sebenarnya enggak, karena karma reinkarnasi sendiri adalah satu tools Tuhan untuk mengatur semuanya itu. Iya, makanya kan sebenarnya di awal saya merasa kok orang tuh nggak nyadar ya. Karena banyak orang tuh konsultasi kan selalu nyalahin ini ya. Mereka tidak menyadari kalau dia terus membentuk hal karma buruk yang dia lakukan. Dan tentu tuayannya buruk. Tapi dikasih tahu masih ngeyel juga. Akhirnya saya harus memberikan to the point. Oh kamu tuh dulu ini. Dengan proses ini kamu dapat ini. Baru logikanya nyambung gitu. Baru dia mulai menyadari kesalahannya, minta maaf, memaafkan. Setelah itu ya saya bilang, mau mengubah hidup menjadi lebih baik atau tidak? Oh mau lebih bagus, ya ikuti jalan ini. Tanam baik. Akhirnya karena dia disiplin menanam baik, akhirnya tuayannya jadi baik, kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Dan itu nggak bisa instan ya. Dan itu nggak bisa instan. Kalau yang ditanam sebelumnya udah buruk, mau pengen, oh iya saya berubah sekarang langsung pengen jadi baik-baik ya. Ya nggak bisa. Mie instan aja nggak instan. Nah itu, dari proses dia paham dulu. Kan orang itu harus ditunjukkan ini. Betul. Sumbernya apa? Kenapa ini bisa begini? Kenapa begitu? Tunjukin dulu. Oh ini begini. Kalau begitu sudah mulai tertarik. Kemudian dia akan mempertanyakan lah. Terus saya tuh kalau dulu reinkarnasi saya dulu begitu, terus gimana saya mengubah? Baru masukkan proses mengenali jati dirinya. Kamu itu sebenarnya apa? Kamu dapat ini ya kan? Kamu ini pemahamannya kan gitu. Setelah lama-lama dia mengupas kegelapan di dalam dirinya, menyadari, minta maaf, pertobatan dan sebagainya, kekuatan Tuhan akan mengalir masuk ke dalam dirinya. Dan disitulah baru mereka akan mengenal betapa Tuhan sangat mencintai kita. Dan kita akan ikhlas menjalani semua proses hidup kita. Ya, dan kita akan menjadi jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai, berserah, ya. Dan tidak sampai di situ saja, karena dia ada pertalian yang kuat dengan Tuhan. Mereka pun dijadikan saluran berkat Tuhan untuk proses proyek-proyek kemanusiaan lainnya. Karena Tuhan tidak bisa hadir secara berfisik. Jadi melalui manusia-manusia yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan mengenal Tuhannya, energi Tuhan bekerja pada diri mereka. Nah, di sini pun mereka akan membantu manusia-manusia yang lainnya. Begitu prosesnya.
Nah, sebelum ini semua belajar kan Tuhan sudah menurunkan jiwa-jiwa luhur tadi yang kita singgung tadi, jiwa yang utama. Yang jiwanya ini berbeda dengan manusia-manusia biasa. Yang sebagai jembatan ya. Yang sebagai jembatan sebenarnya tidak cuma menurunkan ajaran-ajaran ketuhanan, tapi jiwa beliau sebagai jembatan kita untuk dapat terhubung dengan Tuhan. Karena kita masih kebingungan. Jadi nggak cuman satu buku atau suatu teori aja, enggak ya, tapi ada proses energi juga yang berlaku di situ. Wih, ini semakin lama semakin dalam ini. Makin seru. Makin seru ya. Ya, segitu dulu, nanti kebanyakan kebebelan. Baru mau bilang kayak gitu. Oke. Ya, setahap lah. Dari gitu. satu pertanyaan ya. Iya, ini kan satu bahasannya adalah karma, reinkarnasi, dan Tuhan. Dan tadi kita udah ngomong bahwa saya garis bawahin lagi bahwa dua pandangan yang berbeda itu sebenarnya satu. Cuman balik lagi, apakah orang itu mau mengotakkan kecil atau mau melihat secara besar. Ada yang bilang semua itu karena Tuhan yang mengatur. Enggak salah, benar mengatur, tapi mengaturnya melalui hukum. Ada yang bilang semua itu karena kita lakukan sendiri. Benar, cuman ya semua itu dilakukan sendiri. Kalau nggak ada hukumnya ya nggak bisa berjalan. Jadi sebenarnya dua-duanya itu benar. Karena kebenaran bertingkat. Oke, untuk closing Bunda nih, Bunda sama Pak D ini kan Pak D mungkin lebih banyak ditanyain orang segala macam. Mungkin ada closing nggak? Beberapa kata atau gimana yang mau ditekankan? Ya, terima kasih. Kalau dari saya selama ini banyak yang bertanya tentang cara yang paling terbaik adalah dengan masalah yang dihadapi, ya seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi. Ayo, mari kita bersama-sama belajar, bertumbuh bersama, penuhi diri dengan banyak ilmu pengetahuan supaya kita nanti bisa bermanfaat dan kita mengetahui bahwa kesadaran kita bisa bertumbuh, kita bisa mengetahui diri kita sendiri, secara otomatis nanti kita akan mengenal Tuhan kita sendiri. Nah, kalau lebih baik ya nanti ikut workshopnya Bunda. Kok hard selling sih ya? Itu paling tepat itu kan, karena kan tadi rahasia itu ya memang ya karena Bunda yang berpengalaman, ya Bunda nantinya akan membagikan yang paling tepat. Itu pilihan. Ya. Oke. Ya. Nah, itu kalau dari Pak D. Kalau dari Bunda gimana Bunda? Ya, pada dasarnya semua manusia ingin menjadi lebih baik. Benar, kan? Makanya mereka pun mencari pembelajaran yang bisa membuat mereka bertumbuh menjadi lebih baik. Pasti. Tapi ingatlah, dalam proses ini pada siapapun kita belajar atau apa, jangan melupakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Ya, menciptakan alam ini, menciptakan proses tatanan kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk. Nah, dari proses ini tentu sebuah orang akan kepingin ya bertemu dengan Sang Maha Pencipta ini. Tapi ingat bahwa kita terbatas secara berfisik. Bagi mereka yang masih bertumbuh dengan kesadaran fisik, ya mereka akan menuntut secara berfisik. Ya, ini biasanya mereka akan kecewa, ya, bermasalah, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Ya wajar itu karena mereka baru pada tingkatan yang lebih rendah. Tapi suatu saat manusia akan menyadari bahwa dirinya adalah percikan cahaya Tuhan di dalam diri, atau soul, atman, atau roh ini. Percikan cahaya inilah yang harus diperkuat di dalam diri. Dengan apa? Dengan mulai mencari jati dirinya. Ya, jati diri, siapa sih saya, kenapa begini. Nah, disitulah baru manusia akan membuka tabir yang berhubungan dengan di luar kesadaran berfisik ini. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang katakanlah gaib, sesuatu yang secara tidak berfisik, niskala. Ya. Begitu dia meniatkan untuk bertumbuh, ya, ketika manusia ini siap, pengetahuan akan datang.
Jadi nggak usah pusing mau cari ke sana ke sini. Niatkan saja, Tuhan, saya meniatkan untuk bertumbuh. Maka sebenarnya mereka, guru-guru yang telah disiapkan atau pembelajaran apapun yang akan disiapkan akan datang. Ya, istilahnya kita membuka pintu kesadaran kita dan meniatkan, oh ya, saya membuka diri dengan ilmu pengetahuan, maka pengetahuan akan datang. Kan hukumnya akan seperti itu. Sejenis menarik sejenis. Nah, ketika orang-orang ini sudah menyadari itu dan mereka mau memahami kesejatian dirinya, mereka akan menyadari bahwa selama proses kehidupan ini, sesungguhnya Tuhan itu sayang atau mencintai kita, memantau kita, ya, mengarahkan dengan semua yang telah diturunkan Tuhan melalui jiwa-jiwa luhur dan semua pengetahuan ini, agar semua manusia akhirnya menyadari pada titik kesadaran Tuhan ini. Ya, tidak terbelenggu dengan kesadaran berfisik. Disinilah mereka melampaui proses fisik. Mereka menyadari proses energi. Karena energi sejatinya adalah proses komunikasi. Maka manusia yang menyadari proses ini, mereka paham dengan energi, mereka dapat berkomunikasi dengan Tuhannya, menyadari kebesaran Tuhannya, menjadi lebih ikhlas dan berserah dalam menjalani kehidupannya, dan tentunya keyakinan dan kepercayaan mereka pun akan lebih kuat lagi. Nah, barang siapa yang berserah kepadaku, kepada Tuhan, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Aku akan melindungi orang-orang yang kamu cintai. Ya, karena dengan modal berserah itu. Kenapa orang bisa berserah? Karena pikirannya udah positif. Ya, begitu orang berpikir positif, dia sudah yakin dan percaya semua akan baik-baik saja. Bersama Tuhan saya pasti baik. Karena dia paham, dia menanam yang baik, dia akan menuai baik. Amal perbuatannya baik, dia pun dapat hal baik untuk dirinya. Ya, kebutuhannya tercukupi dalam hidup ini. Kan tetap kita punya kebutuhan toh. Kebutuhan hidup, dasar kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, ya kan? Kemudian rasa aman, bahagia, keluarga, sejahtera, itu dasarnya. Tapi bukan berarti kita harus jadi orang kaya raya, tidak. Ya, disitulah apabila selaras dengan hukum alam ini, maka kebaikan akan datang. Ya, jalan Tuhan, ya, kehendak kita mengikuti kehendak Tuhan, maka semua jalan akan dibukakan oleh Tuhan. Itu aja sebenarnya. Itu sudah ada di kitab suci semua. Coba kita belum paham, itu baru kata-kata. Ya benar, itu bukan kata-kata. Itu ada proses energinya. Jadi tahapan itu, mari kita naik kelas, bertumbuh, pahami dengan benar. Oke, sekarang kita harus mulai mengaplikasikan ya, nggak cuma suatu teori aja. Oke, sudah cukup, Bud? Mantap closingnya. Ya, sudah. Oke. Ya, itu closing dari Bunda Arsaningsih. Dan kalau dari saya cuma bisa bilang semua akan berjalan lancar kalau kita ngikutin arusnya. Arusnya itu hukumnya sendiri, dan untuk bisa mendesain hidup kita mengikuti hukumnya, ya kita harus belajar, paham dulu hukumnya seperti apa. Oke, sampai ketemu di obrolan tentang karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari di podcast Karma dan Reinkarnasi season 2 episode berikutnya. Terima kasih Bunda, terima kasih Pak Gede, Arda. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk tim di balik layar yang nggak kelihatan, ada Deva sebagai kameramen merangkap editor, ada Agung Tuni, dan masih banyak lagi. Ya kan, nggak di absen satu-satu ya. Nanti jadi satu episode sendiri. Oke, sekian, terima kasih.